Halo, nama saya Gladys Genesia Amelia dari kelas 1Q Akuntansi Pagi. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian seksualitas dan perkembangan psikoseksual. Sebelum membahas lebih lanjut, sangat penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian seks dan seksualitas. Karena seringkali dua pengertian tersebut digunakan secara salah kaprah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa itu seks? Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual. Yang kedua, ada dimensi psikologis. Seksualitas dari dimensi psikologis erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksual itu sendiri. Yang ketiga, ada dari dimensi sosial. Seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia, bagaimana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual. Yang terakhir, dari dimensi kultural, menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada pengertian psikoseksual. Dalam psikologis Freudian, perkembangan psikoseksual adalah elemen sentral dari teori dorongan seksual psikoanalisis yang dimana mencari kesenangan pada area sensitif tertentu. Zona sensitif seksual yang terkait dengan setiap tahap fungsi sebagai sumber kesenangan. Selanjutnya, ada beberapa tahap yang terdapat dalam perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud atau Freudian. Dalam teori perkembangan psikoseksual ini sendiri, manusia memiliki beberapa tahap, diantaranya adalah yang pertama, fase oral yang terjadi pada usia baru lahir atau 0 tahun sampai 1 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas mulut. Kedua, ada fase anal, rentang usia pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. Contohnya, seorang bayi akan merasa puas bila aktivitas pengeluaran dari anusnya berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada fase pelik, terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada fase ini, manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Contoh, seorang anak laki-laki akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya, dan seorang anak perempuan akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ibunya. Yang keempat, ada fase latensi atau fase latent, yang terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun atau 6 sampai pubertas. Aktivitas seksual manusia pada fase ini cenderung tidak nampak. Hal ini terjadi karena individu sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Yang terakhir, ada fase genital yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas atau pada usia pubertas sampai kematian. Fase ini adalah tahap akhir dari keseluruhan fase yang ada, yang dimana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haryana Herawati Borunapitpulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral seksualitas dan perkawinan. Yang pertama, kita akan membahas tentang moral seksualitas. Seksualitas adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Seksualitas menyangkut bagaimana kita menerima diri kita sebagai perempuan atau laki-laki, bagaimana kita berpikir tentang hak hidup dalam diri kita untuk berelasi dengan orang lain, bagaimana kita membangun komunikasi dengan diri sendiri, orang lain, alam semesta, dan Tuhan. Moral seksualitas juga dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan yang menyangkut tentang seksualitas, dibuat atas dasar pemikiran dan penilaian dari pemikiran pribadi tentang suatu hal. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih faktor penyebab
yang mempengaruhi penyimpangan moral seksualitas. Yang pertama adalah pernah menjadi korban, yang kedua lingkungan yang kurang baik, yang ketiga pengaruh alkohol. Berikutnya kita harus mengetahui contoh-contoh penyimpangan moral seksualitas. Yang pertama ada pacaran, yang kedua pornografi, yang ketiga seks bebas, yang keempat masturbasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Selanjutnya, kita harus mengetahui beberapa masalah yang sering dihadapi selama perkawinan. Yang pertama, masalah seksual, yang kedua, ketidaksetiaan, yang ketiga, perbedaan nilai dan ideologi, yang keempat, keturunan, yang kelima, perbedaan karakter, dan yang terakhir adalah keuangan. Adapun tujuan perkawinan dalam Kristen ialah tujuan pernikahan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, karena disitulah kedua insan manusia dapat saling mengasihi lebih dalam atau lebih intim lagi. Berikutnya, kita harus juga mengetahui prinsip perkawinan Kristen. Yang pertama, hubungan permanen, seumur hidup, tidak boleh ada perceraian. Yang kedua, hidup bersama dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahagia dalam keluarga. Yang terakhir adalah saling mengasihi. Perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan menurut agama Islam. Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman. Dengan demikian, agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut agama Islam. Kawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Kawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan. Kawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak, sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya. Syarat sah perkawinan. Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sah perkawinan tersebut, dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri, dan mereka akan meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, syarat calon suami. Islam. Islam artinya calon suami di sini beragama Islam. Laki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon istri, artinya orang yang bukan haram dinikahi. Yang kedua, syarat calon istri. Beragama Islam, perempuan tertentu, bukan perempuan mahram atau bukan perempuan haram. Tidak dalam iddah, artinya perempuan ini tidak dalam sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk tidak menunggu dan menahan diri dan menikah dengan laki-laki lain, bukan istri orang. Ketiga, syarat saksi. Sekurang-kurangnya 2 orang. Islam, laki-laki, berakar balik. Yang keempat, syarat ijab. Pernikahan ini hendaklah tepat. Tidak boleh menggunakan sindiran, diucapkan wali atau wakilnya.
Kelima, syarat kabul. Ucapan semestilah seperti ucapan hijab. Tidak berkata sindiran, dilafalkan oleh calon suami dan menyebut nama calon istri. Tujuan dan hikmah perkawinan. Sebagai naluri seks, dapat keturunan. Naluri kebapaan dan keibuan akan muncul. Menyadari tanggung jawab sebagai istri dan suami, memperteguh rasa cinta dalam keluarga. Hikmah perkawinan. Menikah memuliakan kaum wanita. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Jenis-jenis KB. Yang pertama, KB suntik 1 bulan kombinasi. Yang kedua, pil KB.